Satu Afi. Ya, Zat. Pak Saifuddin ini diutus jadi tentara sama Panji Gumilang. Iya Ustaz. Malah dia jadi musuh. Hancur ini. Saifuddin. Kamu tuh diutus sama Panji. Kamu diutus sama Dia diutus sama Panji kan begini, kamu akan jadi tentara di seberang, malah dia jadi masuk beneran. Memang ini pasukan gagal. Kerja sama apa sama Panji Gumilang dulu. Ya. Iya kan dia militan, dia militan dia KW berapa tuh? KW berapa? Tahu enggak? Masih ingat enggak? Rifa, jangan ngomong yang lain, Rifa. Yang ada di hatiku hanya kamu. Uni, tetanus, ingat tetanus. saya sholat asar dulu ya. Lanjut. Siap. Kayaknya belum pernah ganti oli nih, Bapak Abi Saifuddin Ibrahim nih. Iya, kasihan. Kasihan, jadi udah berharap sama Uni Rifa, jadi udah nggak tahan kayaknya, udah nggak ganti oli. Sudah berapa lama, Pak Pendeta? Kalau Kristen aja tidak mau sama Pak Saifuddin mah. Iya, padahal di Amerika kan banyak bule, tinggal kawin aja bule-bule. Iya. Jangan macam-macam. Kalian. Udah, ini sapa Novia dulu. Halo Novia nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim kalah pamor sama Edi Sidabutar ya, begini jadinya. Ya Pak Pendeta ya. Ini dulu Nanda tanya dulu nih, Kak Novia ini mungkin mau nanya sama pendetanya atau sama ustadz kita nih. Mumpung kita lagi ada ustadz kita di sini nih. Silakan Novia, Anda punya pendeta Anda untuk ditanyai tentang Kristen, tapi saya rasa dia nggak bisa jawab karena dia nggak ngerti. Atau tentang Kristen dan Islam tanya sama kita bisa nih, ada Ustadz Awan sama Ustadz Wafi, mereka kompeten nih. Minimal ada murid-muridnya nih, ada gua, ada Nanda, Rahmat, Bang Teku nih. Nah Novia, lu bebas bertanya, silakan. Ya, terima kasih ya. Saya mau bertanya ke Ustadz Wafi ya. Ustadz, itu Allahnya Musa dengan Allahnya Muhammad sama nggak? Oke, saya jawab. Kita maksudnya itu Tuhan Israel kan? Iya. Ya. Tuhannya Musa lah, Tuhannya Bang Musa, Nabi Musa. Begini, kalau kita menanyakan sosok Nabi Musa, maka Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa itu satu. Iya. Jadi yang disembah oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran yaitu Allah. Kalau pertanyaannya begini, sama nggak Tuhan perjanjian lama dengan Islam? Maka saya mengatakan, Islam tidak pernah mengklaim bahwa Yod Hef Waf Hei itu sama dengan Allah. Tidak pernah kita mengklaim. Ulama kita pun nggak ada yang mengklaim. Tetapi betapa banyak rabi-rabi Yahudi, Rabi Saadia Gaon dan lain sebagainya, menganggap bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka sama dengan kita. Begitu. Iya, itu Yahudi yang mana dulu ya? Tapi kan begini Ustadz. Yahudi Rabi Saadia Gaon, abad ke-9 dia. Ya, itu abad ke-9. Tetapi kan Itu ini zaman Yahudi Musa. Lukusuntur, Ustadz. Mana ada, dengar baik-baik. Seluruh Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi Arab yang mengajarkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Tidak ada satu nabi pun. Ngawur. Oke, kita diskusi ya. Udahlah, jidatmu Gimana? dikinclongin Kita saja. diskusi. Berani nggak diskusi sama saya? Dengar baik-baik. Omongan Saifuddin Ibrahim, tidak pernah ada satu nabi pun di muka bumi yang mengajarkan pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya jawab ya. Nah, udah jawab aja. Ya, jadi begini, tidak ada satu nabi pun, kata Pak Saifuddin, yang mengajarkan Allah itu sebagai Tuhan. Saya kira Pak Saifuddin ini benar-benar sudah mempelajari ya, dari kosakata Allah dan lain sebagainya. Ternyata Pak Saifuddin ini cuma begini-begini saja, sama dengan teman-teman Kristen kelas TikTok ternyata.
meskipun keberadaannya ada di Amerika. Jadi begini, Allah itu kan bahasa Arab. Nah, kalau kita kaitkan dengan lafal di dalam bahasa Ibrani, Eloah ya, atau dijamakkan sebagai jamak mu'azzam nafsah menjadi Elohim, itu ternyata kajian bahasa mengatakan antara Allah dengan Eloah itu sama. Bukan menurut saya ya, bukan menurut saya, tapi menurut mereka para rabi Yahudi. Nah, apakah ada nabi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Yod-Heh-Waf-Heh sebagai yang mengutus Yesus? Ada memang. Siapa dia? Namanya Nabi Luga Tambunan. Tapi kalau Musa tidak pernah mengenalkan Yesus, Musa, Yesaya, dan lain sebagainya. Abraham yang namanya menjadi Ibrahim dalam Al-Quran tidak pernah mengenalkan orang yang bernama Yesus. Mereka gak tahu siapa Yesus. Makanya lucu. Jadi Allahnya Ustadz Wafi bisa dipanggil Elohim. Lah, secara nama bisa, karena itu nama jabatan. Pintar kamu, pintar, Elohim bagus. itu nama jabatan, dia itu jamak mu'azzam nafsah kalau dalam Al-Quran. Kenapa bisa Ustadz? Saya nggak pernah dengar Ustadz dimanapun ataupun Muslim di seluruh dunia memanggil Allah itu sebagai Elohim atau Yahweh. Oke, Tapi saya jelaskan. Allah, karena itu Pintar nama. kamu, pintar. Jadi begini, Mbak Novia, kajian Allah itu adalah kajian bahasa. Sekarang saya tanya Pak Saifuddin dengan Novia, pernahkah belajar bahasa Ibrani? Kita kaji secara lafaz sekarang. Gimana? Tidak akan bisa, saudara. Pak Saifuddin ini nggak bisa mendefinisikan dan menjelaskan kata Allah secara bahasa. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena mereka nggak belajar. Mereka pemahamannya hanya mendengar dari orang-orang yang tidak kompeten. Sedangkan kita mengkaji lafaz Allah, Eloah, Elohim itu belajarnya memang sudah maksimal. Kita belajar secara maksimal dan objektif kita. Makanya banyak rabi Yahudi yang mengatakan Allah dengan Yod-Heh-Waf-Heh itu satu sosok, satu oknum. Begitu. Wah, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ditelepon Pak Bom nih kayaknya. Pak Bom, apa Karena Pendeta? gini, Sabar dulu Bunda Novia. Ini Pendeta Saifuddin Ibrahim ditelepon kayaknya. Pak Bom, Pak Bom. Pak Pendeta di reject dulu. Di reject dulu. Silakan lanjut. iya karena gini Ustadz, kalau bagi bangsa Israel itu kan YHWH itu memang gelar atau nama Allahnya mereka. Ada Yod-Heh-Waf-Heh itu gelar. Itu Itu proper nama, kata orang. bukan? Iya, maaf, maksud saya nama. YHWH itu kan nama, Ya. tetapi mereka panggilnya Elohim. Nah, sedangkan kan Manggilnya Allahnya- Adonai mereka, bukan Elohim. Iya, sama Shem. Adonai Elohim. Sedangkan kan Allah kalian nggak bisa dipanggil Elohim atau Adonai. Artinya sosoknya berarti beda. Allahnya nggak sama. Itu kajian bahasa, Mbak. Sampai pernah belajar nggak bahasa Ibrani? Karena saya mau gini juga Ustaz. Karena kan nama Allahnya Muslim itu kan Alif Lam Lam Ha, Allah. Nggak bisa disamakan dengan Elohim. Enggak, saya bertanya, sampai pernah belajar Ibrani nggak? Mengkaji lafaz Allah dengan Eloah? Mbak, saya tanya, sampai pernah belajar bahasa Ibrani nggak secara lafaz Allah dengan Eloah? Saya pernah, cuman nggak begitu Ya, dalam. coba Karena jelaskan begini, gimana? Coba jelaskan. kalau Anda bilang Eloah, Ilah, Allah, Elaha, itu kan semua semantik. Tetapi yang masalahnya gini Ustaz, Semantik gimana? nama Allah kalian itu Allah atau kan bahasa Arabnya atau Alif Lam Lam Ha. Sedangkan nama Allah Musa jelas YHWH. Dan saya tanya Apa tadi ini? Ustaz, Gini. Allah. Ini ya, ini. Mbak dengerin Ustaz Wafi dulu ya Mbak. Mbak kalau nggak ngerti apa-apa mending Mbak dengarkan aja. Kecuali Mbak ada ilmu. Kalau Mbak ada ilmu Jadi mending begini Mbak open teman-teman cam. ya, Lanjut inilah Ustaz. kekurangan teman-teman Kristen ketika bertanya, tapi mereka sudah memiliki jawaban yang tidak komprehensif jawabannya. Jadi begini, Anda kan bertanya nih, sama apa enggak Tuhan Bani Israel dengan Tuhannya Islam? Betapa banyak ulama-ulama dari mereka mengatakan yang disembah ya sama. Itu kata mereka yang paham bahasa Ibrani. Lah,
rata-rata teman-teman Kristen ini kan nggak ada tuh. Ya rata-rata nggak ada yang belajar sampai sana. Sehingga mereka itu bertahan dengan terjemahan itu. Bertahan dengan doktrin itu. Bertahan dengan pemahaman yang sesat itu. Kalau kita kaji secara maksimal, tidak akan kita temukan itu kesamaan Yesus dengan Yod-Heh-Vav-He. Apalagi tadi sudah salah kan menyebutkan kan Yod-Heh-Vav-He dipanggil Elohim. Itu antara nama dengan jabatan beda. Mereka manggilnya Adonai, mereka manggilnya Hashem. Nah, kajian bahasa itulah yang harus kita teliti, kita bahas. Kalau Anda tidak pernah belajar bahasa, susah kita mau menjelaskan. Hanya bertahan dengan terjemahan. Akhirnya teman-teman Kristen salah bertuhan gara-gara salah terjemahan. Begitu. Nggak bisa, Ustadz, dari cara dia bertanya aku lihat dia tidak bisa membedakan gelar sama nama, Ustadz. Iya. Berpikir Elohim itu adalah nama, padahal Elohim itu gelar. Sama seperti ini, emang ada di Arab orang memanggil Allah itu sebagai Tuhan? Ya mereka tidak kenal kata Tuhan, mereka kenalnya kata ilah. Jadi Anda tidak mengerti ada perbedaan proper name dan generic name gitu loh, Ya, sister. saya ngerti Mbak, saya ngerti. Kan begini, kita tidak berbicara kepada Yahudi yang sekarang. Kita berbicara kepada bangsa Data saya Israel ini Yahudi yang dulu, Mbak. pada masa Musa. Mereka kan menyebut nama Tuhan mereka itu YHWH. Sedangkan di abad ke-7 itu sebagai Allah. Dan kalaupun kalian bilang sosoknya sama, kalian tidak berani menyebut Allah itu sebagai YHWH atau Elohim atau Adonai ataupun Bapa yang disebut dipanggil Yesus Allahnya itu sebagai Bapa. Nggak bisa kan? Ya itulah, Kita nggak karena Mbak Novia hanya bertahan dari terjemahan. bukan terjemahan, Pak. Ini nama, Pak. Ya Ini coba nama, sekarang saya Ustaz. tanya, Mbak, Yod-Heh-Vav-He itu apa artinya? Ya itu nama Ya coba Tuhannya saya tanya Israel. artinya. Yod-Heh-Vav-He itu apa artinya? Ya ada artinya, cuma Ya saya tanya artinya apa? Coba kita buktikan keilmuan Anda itu memang mumpuni untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, Pak Syafudin, Yod-Heh-Vav-He apa artinya? suara Anda nggak dengar, Pak Syafudin. Abi, suaranya di mute itu Abi. Pendeta Saifuddin Ibrahim, dibuka mute-nya. Tadi Anda telepon kan? Ya, sengaja di-mute-mutein. Enggak ada. Lah, Lomak begitu curang. Siapa yang mute? Gua yang Lo. ingat soalnya lu tadi ada telepon bunyi, tang teng tong kita lagi ngobrol. Kamu yang tang teng tong. Udah lu jawab tuh, jemaat lu tuh kasihan. ya coba Pak Saifuddin, saya tanya, Yod-Heh-Vav-He apa artinya, Pak? Namanya Wafiun. Apa orang ini? Gak jelas. Gak jelas. Udin ini. Assalamualaikum semuanya. Ini Pak Ustadz Wafi, Bang Nanda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Udin ini sudah sesat lagi menyesatkan pula. Udah sesat menyesatkan pula. Inilah Udin, ya. Ya. PI, PA apa? PI kamu? PI apa PA? Kau masih ada PR sama saya, Din. Ya, kau belum jawab pertanyaan Kamu saya sejak dulu. itu cium jidat itu sekumpul itu ya. Bawa itu sekumpul itu. Daripada saya cium patung yang kamu Yesus, bawa dari seorang kiai kayak begitu. lebih baik saya cium manusia daripada patung Yesus yang kagak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Lalu kau Tuhan kan? Masa Memang sesat menyesatkan kau Nabi ini. kok keluar dari kubur hanya cium dengkul. Daripada Tuhan keluar dari kemaluan. Apaan itu? Lah daripada Percaya. Tuhan kau keluar dari kubur, itu Tuhan atau zombie itu? Kalau Tuhan keluar dari kemaluan itu bukan Tuhan Nabi- namanya. Tuhan-Tuhanan. Nabi keluar dari kubur, cium dengkul kiai sekumpul, gurunya PI. Apaan? Mending daripada Tuhan keluar dari goa perempuan, habis itu keluar dari kubur. Itu zombie itu, Din, bukan Tuhan. Masa ada nabi keluar dari kubur cium dengkul kiai sekumpul? Macam mana bisa dipercaya kayak begitu? Gak bisa dipercaya. Itu lebih kagak masuk akal percaya. daripada Sampai Tuhan kapanpun. keluar dari rahim seorang manusia. Itu bukan Tuhan. Itu Apalagi. namanya anak. Ada Habib 60 kali
Arah dia, kali. guys. Ustadz, ini pasiennya tolong diamankan dulu lah Ustadz Wafi. Bang Nandar ini pasien lama Bang Nandar ini. Saudara-saudara, jadi diskusinya jadi kacau. Saya kacauin apaan? Iya, memang kau dari dulu pengacau. Makanya bagus saja kau keluar Islam. Saya kalau ngomong ayat firman Tuhan kekristenan, oke, saya serius. Tapi kalau urusan ini nggak bisa. Ngapain kita berdebat masalah agama, buang-buang waktu. Indonesia menjadi miskin gara-gara debat agama. Kau lebih percaya mana? Kalau ya sore. Den, kau lebih percaya mana? Tuhan yang keluar dari goa perempuan dan bangkit dari kubur kayak zombie, atau Nggak Tuhan yang usah kata nongol? framing ngomong zombie. Kan saya ini nanya. Daripada itu kiai sekumpul Ya nggak apa-apa kalau nya kiai ini Tuhan. Di Masjid Tuhan keluar dari Nabawi, goa perempuan kayak Nabi gimana, Din? keluar cium dengkul guru kamu. Apaan? Gimana kalau Tuhan yang keluar dari goa perempuan? Patutkah dipercaya itu Tuhan? Itu bukan Tuhan. Saya nggak bakal percaya. Ada guru Zombie itu, Din. sekumpul. Enak aja. Kalau ada Tuhan yang lahirnya belum sempurna 9 bulan, itu namanya bayi tabung, bukan Tuhan. Wafi. Ustadz, itulah. Lu jangan ikut-ikutan gitu, Wafi. Itu kakeknya Habib Rizik. Kemana-mana dia. 70 kali mi'raj ke langit. Sedangkan Nabi Muhammad hanya sekali seumur hidup. Lari dia, guys. Lari kemana-mana. Bukan lari. Ini untuk merusak semua cerita kita ini. Supaya kita memelihara kambing, memelihara domba, nanam. Kenapa kau nanam ketika sapi. saya naik kau kejang-kejang kenapa, Din? Kenapa? Setelah saya naik kau kejang-kejang kenapa? Coba. Ya Kau dendam kejang-kejang lama karena sama saya. kamu agak-agak. Ustadz Yusuf PI agak-agak orangnya. Apaan kamu? Jadi Yusuf PA lagi. Apaan? Bagaimana Ustadz Wafi? Kenapa Muslim tidak memanggil Tuhan Pertanyaan kami saya belum sebagai dijawab Yahweh? sama Mbak Novia. Arti Tadi kan Yod-Heh-Vav-He udah apa, Mbak? sosok. Iya, sosok. Kalau memang sosoknya sama, Assalamualaikum kenapa kalian warahmatullahi nggak wabarakatuh. panggil Yahweh saja? Bahas apa nih ya? Satu Wafi yang izin. Mereka menganggap Allah dengan Tuhan orang Yahudi itu beda, Ustadz. Makanya saya mengatakan kan, oke, kalau kita mau mengkaji secara bahasa, perubahan antara Allah menjadi dalam bahasa Ibrani mereka tidak paham. Kemudian mereka, kan Tuhan kalian Allah, Tuhan orang Yahudi kan Yod-Heh-Vav-He. Saya tanya nih, arti Yod-Heh-Vav-He apa? Saifuddin pun nggak tahu. Gimana sih? Lanjut, Ustadz. Izin menambahkan sedikit ya. Seingat saya yang menggunakan Jangan seingat. Allah itu Allah ya, bahasa Arab itu terjemahan Van Dijk kalau nggak salah itu, Ustadz Wafi. Jadi ketika dia ya betul juga, Rabi juga begitu. Coba bentar ya, saya buka datanya bentar ya. Biar beliau tahu Saya bahwasanya buka data. Itu data palsu yang kamu dapat itu nggak ada. Ya, Yod-Heh-Vav-He itu dipakai di situ kata Allah itu di terjemahan. Kalau nggak salah di Alkitab Sabda juga begitu. Betul. Coba ya, sabar ya, sabar. Keluaran. Pendeta terdongol semuka bumi ini. Nah ini. Udin Pelukus Suntur. Saifuddin ini sudah mau insaf sebenarnya. Dia mau reuni dengan kita. Dia rindu Indonesia. Capek dia di sana. Aku rindu Unirifa. Pantas Al Zaitun pada sesat semua. Soalnya Panji Udin Gumilang yang pernah pengajarnya nelpon nggak, rupanya. Panji Sesat Gumilang pernah semua nelpon itu. Saifuddin Ibrahim tahu tidak saya sekarang kalau ada nelpon 2 kapal jam. Nusantaranya Panji Gumilang itu besar sekali.
Saya bisa nelpon dengan Panji Gumilang 2 jam. Hendro Priyono itu, bisa lama saya ngobrol. Karena kamu prajuritnya yang gagal, orang disuruh di sana jaga-jaga, kamu Hendro Priyono itu dia sangat ngefans sama Saifuddin Ibrahim Pemberani. coba dibesarin. Nggak usah dibesarin. Oh, data palsu. Masa mukamu yang dibesarin? Mengganggu layar itu sebenarnya. Unirifa, besarin Unirifa biar aku memandangnya. Mana? Bisa dibesarin nggak? Nggak usah dibesarin. Besarin Unirifa. Jonathan Andar nggak ada ini. Gimana ini, Gus? Jonathan Andar ini. Unirifa. Gini aja dah. Kelihatan nggak ya? Unirifa. Keluaran ya. Diam dong. Keluaran 315 ya. Nggak usah buka, Alwan. Ngawur saja lu, data Keluaran apaan? 315. Ini katanya ya. Nggak usah ngomongin itu. Yot. Ini kenapa malah kelihatan gak ini? Kelihatan. Lihat itu, lihat tuh. Hidung saya ini. Ini kan Bani Israel Yod He Faf He ya. Lihat ini. Yod He Faf He. Israel Yod He Faf He. Lihat di sini. Alhamdulillah. Ini ya. Bani Israel Yod He Faf He. Lihat terjemahan ini. Bani Israel Allah. jadi ini kan yang menggunakan Alkitab berbahasa Arab ini. Gimana ini? Siapa tadi yang tanya sih? Mbak Novia, gimana Mbak Novia? Mbak Novia bisa nunjukin data nggak? Yesus sama dengan YTFAV gitu misalnya, data pembandingnya, ayo. Jadi tentunya kita kan tidak mengatakan Allah itu Yod He Fa Fe, ya kan? Tidak ada yang mengatakan Allah itu Yod He Fa Fe. Tapi secara bahasa ini yang menerjemahkan ini adalah Van Dijk kalau nggak salah ke bahasa Arab. Makanya kalau kita lihat ini, ya. Itu kejadian. Ya. Kejadian berapa? Keluaran 3:15 nih. Keluaran 3:15. Oke, kita lihat Van Dijk ya. Keluaran kalau Van Dijk dia tulisnya Yahweh. Van Dijk. Tapi kalau nggak salah ini Alkitab Sabda ini. Wah, sama Ustaz. Ini ya. Ya, kita Coba, dibesarin Ustaz Taufi dulu. Sama ini Van Dijk ya. Ini Van Dijk. Nih ya. Keluaran 3 nomor 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Di sini wa qala Allah, pakai Allah. Wa qala Allah aidan li Musa hakadza taqulu li bani Israil Yahweh. Pakai Allah juga di sini nih. Bukan, Allah itu yang di depan. Yang Yahweh, ilahu abaikum. Yang jelas itu yang ini, yang terjemahkan ini, yang terjemahan ini, yang ini. Nah, ini juga jadi data Ustaz. Kok di sini kan kata mereka Allah itu ini, pakai Allah juga ternyata. Kan kata mereka Allah sama Allah beda nih. Nah, ternyata sama juga, pakai Allah juga. Van Dijk ini ya, bukan. Dan di sini jelas-jelas dia di sini Yod He Fa Fe nih. Kalimatnya katanya Yod He Fa Fe. Ini data ya. Jadi jangan berasumsi, asumsi nggak kepake di sini kalau asumsi. Iya. Ada. Kalau ini data saya ngerti itu. Maksud saya Tunggu dulu. Saya tunjukin lagi satu. Gus, besarin Alwan Gus. Ini dari ya Allah ya Rob. Ini dari Halakhayomit ya. Bisa dibesarin? Ini dari Halakhayomit. Mana Gus Yonatan Andar ini? Udah ini dari dibesarin. Halakhayomit ya. Suruh Udin bisa nggak baca itu Ustadz Alwan, Ustadz Wafi.
Coba Saya Udin buta Plukusuntur, huruf Udin Yusuf Plukusuntur PI. suruh baca itu, Udin Plukusuntur. Yusuf PA, saya nggak bisa baca, saya buta huruf. Bentar ya, ini jatuh nih. Bentar. Saya buta huruf Yusuf PA. Kenapa ya? Kalau saya ada, kenapa Udin ini selalu kejang-kejang di rumah mana pun gitu? Ma'ana bikoriin. Kau den Udin Plukusuntur kau baca aja lah itu yang ditunjukin teman-teman. Lah, ana ma astati. Ana la astati an aqra hadha syai'un. Hadza syai'un, salah. Hadza syai'un. Maklum buta huruf Ustadz, maaf sekali. Ya, Kalau kita Nabi kan buta huruf. Muhammad tidak bisa baca, tapi kalau Yohanes sama Petrus itu idiot. Saya buta huruf Ustadz. Mohon maaf, saya manusia buta huruf. Tetapi saya jadi nabi YouTube. Jadikan intermezzo aja ya. Kalau Saifuddin ini masuk intermezzo. Saya tunjukkan data ya, yang tadi cuman nggak bisa diperbesar. Jadi tadi di Halakha-Yomit juga dijelaskan di situ. Ini website yang dipakai oleh orang Yahudi untuk sumber tentang kayak status tanya jawab gitu. Di sana juga ketika Hashem mereka kan nggak bisa sebut ya. Jadi begini. Yang dilakukan orang Kristen itu adalah melakukan hibrid kepada Yod, He, Vav, He. Itu mereka nggak mau sebutin. Yang menyebutnya Yahweh itu orang Kristen, Yehova itu Kristen, ya. Kemudian di mana dijadikan itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai pelecehan atas nama. Kan kalau kita lihat arti itu dia tidak pernah disebutkan itu sama orang Yahudi, bisa sebutnya Hashem. Ketika di dalam Halakha-Yomit, dia langsung jelaskan bahwa Hashem the same meaning with Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih contoh Allah yishmalak atau Allah yirdalek. Itu ada contohnya di situ. Apa artinya itu? Allah yirdalek itu sama dengan Hashem is with you. Gitu. Jadi secara bahasa jangan campur adukan pemahaman kami Muslim dengan penggunaan bahasa, itu tidak cocok. Tidak cocok begitu. Saya bisa tambahkan seperti itu. Siap, Ustadku, makasih banyak. Ustadz, ini kita kawinkan nih. Saifuddin Ibrahim dengan Rifa nih, cocok nih. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang kalian menganggap sosoknya sama, bisa nggak Muslim memanggil Allah itu Yahweh atau Elohim? Enggak begitu. Novia, nggak ada contoh dari Kanjeng buta huruf. Kenapa kalian nggak berani menyebutnya sebagai Yahweh? Kalau memang sama, udah panggil aja Yahweh. Tunggu. Sarawan saya kan. Kenapa? Yahweh itu. Saya ulangi supaya Ya, dia paham gitu. Katanya tidak dijelaskan, padahal dengan jelas kita tunjukkan di depan mata. Karena Istimal begini, penggunaan itu kan dari nama. Itu jelas-jelas nama, sedangkan nama Allahnya Muslim itu Alif Lam Lam Ha. Itu kan jelas dua yang berbeda. Coba dengarkan dulu Ustadz Alwan Novia. Tugas kami hanya menjelaskan. Kau mau ikut pendeta sesat ini juga nggak apa-apa. kita susah bicara sama orang yang tidak memperhatikan data. Kan data-datanya saya tunjukkan jelas loh ya. Yang menggunakan dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu Pak Saifuddin. Di dalam Halakha-Yomit itu referensi Yahudi. Mulutmu itu loh. Referensi Yahudi, ketika mereka menggunakan Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan kata Allah di situ, pengenalan kata Allah. Di dalam terjemahan yang saya tunjukkan tadi, itu di Bible kamu, itu di Keluaran pasal 3. Di situ dipakai Yod He Vav He, diterjemahkan Allah. Itu data. Sekarang apa hubungannya mempertanyakan kepada orang Islam? Orang Islam tidak ada sangkut pautnya di sini. Kami tidak menyamakan Allah dengan Yod He Vav He, tidak ada di sini. Secara Berarti penggunaan bahasa mereka yang menyamakan itu.
Berarti kamu menggunakan kata Allah dalam Al-Quran merujuk kepada keluaran yang dipakai oleh keluaran Sama itu dengan Allah. begini, sama dengan begini Novi, saya tanya kamu dulu. Orang Arab Kamu Kristen. gini Bang, kamu Novi, merujuk kamu kepada- kalau ngerti, Dana Novi, Saya ngerti. kalau kamu mau Berarti membantah dia Ustaz Marwan, merujuk. bentar dulu, sebentar. Yang menyamakan Yod FAV itu kata Ustaz Awan itu bukan kami. Kami nggak kenal Yahweh, HWH itu kami nggak kenal. Sorry ya, kita nggak kenal nama Tuhan yang namanya Yahweh, itu kita nggak kenal. Kita taunya Ustaz Wafi. Ya, kalau di dalam kitab kau ada tertulis YHWH, kau pun salah. Nggak ada orang Yahudi bilang itu Yahweh. Yahweh itu panggilan dari kata Yahweh, dewa yang dewa pagan yang kemudian dijadikan Yove, Yabe. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah sekarang kau dengarkan dulu Ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena Ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini Ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau Ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai Ustadku ngomong, mending kau tanya sama pendeta kau, ikut kau mulung kaleng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entah kayak, aduh bentuknya aja gitu, astagfirullah. Kamu kalau ngomong, kamu perempuan, kalau ngomong yang beradab dikit lah. Kamu Loh, dengan ngapain aku beradab? pajak raja, Tanya sama, kamu tunggu. aja nggak ini, Kau betul. tanya sama pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitukan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitukan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh, dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit. Nah, silakan Ustaz Awan, kau dengarkan Ustadku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama Ustadku, lanjut Ustad. Kan kita pakai data ya. Yang menerjemahkan Yod Hevave menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan? Kan data. Jadi yang menyamakan Yod Hevave dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Sotafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menerjemahkan Yod Hevave menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Khalakha-Yomit. Di Khalakha-Yomit dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci, mereka tidak bisa sebutkan Yod Hevave, mereka panggil dengan Hashem. Hashem in Middle Eastern sama dengan Yirda Alik. Yirda Alik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you. Jadi Arab, baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yod Hevave dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang, mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya Alhamdulillah ala kulli khair. Kanda ini Assalamualaikum Bang Zuma. semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan. Lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judul dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu
mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yod-Heh-Vah-Veh, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, ada enggak? saya jawab ya. Silakan. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi Allah, nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di Perjanjian Baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus. Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10, Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Lam Ha atau Allah mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena saya jawab. Allahnya Muhammad itu Alif Lam Panjang Lam Ha kali. yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Udah, Al-Quran. jangan panjang-panjang, weh. Panjang kali kosong. Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti, Bang. Kristen ada, nggak punya, Bang. ada Gus Wafi ternyata. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad ke-4 orang Barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yod-Heh-Vah-Veh, El Jireh. Kok bisa berubah jadi teos? Berubah jadi Yesus? Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah, musaddiqul lisanan Arabiyan. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya. Apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka
ilaha wahida. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya nomor 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun. Tak kasih, Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6, dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Yishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Yishak, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu, Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang, Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7? Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Yahudi sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguhkan hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19, nomor 20. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum. Dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad,
aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloa Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Ya'qub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara tentang... Yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba bantah semua itu. Kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Anda. Kejadian 17 itu, Kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu Kejadian 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan Kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke, saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarin dulu, monyet. Am kuntum kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat, terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab, Ishak keturunannya Yahudi. Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu. Batalkan itu, coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun temurun. Itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau.
Iya. Batalkan itu. Pertanyaan saya begini. Batalkan coba. Kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harusnya ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Kenapa harus? Itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? Kamu standar ganda, kamu standar ganda Juma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allah, bukan? Artinya begini, kalau memang ini merujuk ini kepada aja Allah, yang kau pretelin. Kau pretelin Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat yang keluar dari kubur itu? Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? Kamu nggak usah dulu menghina, nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya menghina. Kau jadi saya menghina. Kalau